480. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diinginkan lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya adalah aku berkenan kepada kematian orang fasik. Firman Tuhan Allah, bukankah kepada bertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingin-ingin lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dengan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tidakkan Tuhan tidak tetap? Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar terbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Demikianlah Injil kita. Mazmur tanggapan, referen. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat Tuhan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Referen. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Referen. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada awalan, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Referen. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran yang hidup kami. Adik-adik dan rekan-rekan muda sekalian, salam. Tuhan berkati. Amin. Pastor mulai dengan kata-kata dari Injil Matius. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada dua anak pastoran di tempat pastor. Satu namanya Eben, satu namanya Rafael. Tapi saya tidak mau cerita Eben, karena Eben sudah cukup terkenal. Saya mau cerita tentang Rafael saja, karena dia belum terkenal, supaya dia lebih terkenal. Setiap pagi Rafael itu pastor mulai begini, salah. Saya kenal Rafael sebagai orang muda di stasiun Mabonta. Tahu di mana itu Mabonta? Sudah pernah pergi? Tahu. Dan pastor menemukan dia itu anak yang rajin sekali. Rajin. Ya. Pokoknya rajin. Bagaimana digambarkan rajin? Paling tidak biasa antar mamanya. Ya, pokoknya wajib itu antar mama. Ya, suatu saat kalau sudah besar sekali Rafael, antar yang lain. Ya. Bukan mama lagi diantar. Jadi sekali karena Rafael rajin sekali. Ya, pokoknya semangat orangnya. Lalu saya ajaklah ke pastoral. Sebenarnya saya mau ajak dengan Alex dan juga Denzel, tapi pastoran itu cuma 2 kamar. Rencananya kalau Tuhan berkati, kalau saya belum dipindah tahun depan, ya, ini rumah gereja kecil ini kita perbagus, lalu kemudian panggil anak-anak, siapa tahu ada yang mau jadi anak asrama. Toh pastor harap tidak berubah, ya. Jangan berubah. Dan saya kira juga kamu berubah, ya, orang muda. Ya. Saya tanya Rafael, kenapa pulang selalu jam 4 sore? Dia katakan, ya karena memang begitu pastor, ya, jamnya begitu. Tapi yang lebih menarik dia katakan begini, ya, kita pulang itu pastor jam 4 karena mesti menunggu. Sebenarnya tidak ada di pelajaran, mesti menunggu. Saya bertanya menunggu apa? Tetapi nanti kamu cerita sendiri, ya. Pastor dengarnya yang itu menunggu.
Nah, selama menunggu itu, pasti tentu karena kamu tidak tahu mau bikin apa, ya sudah cerita sana sini, kemudian kegiatan-kegiatan sendirian. Tetapi harusnya itu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada orang muda ketika kita bertemu dengan suasana seperti itu. Kekuatannya dan semangatnya apa? Bahwa kita diajak juga kemudian menyadari kalau orang-orang muda di sana begitu semangat dan seakan-akan membuat kita cemburu ketika dia punya hidup keagamaan yang ditata dan teratur serta mungkin terorganisir dengan baik. Seharusnya itu memberikan dorongan bagi orang-orang muda Katolik juga untuk punya semangat iman seperti itu. Merasa kering kalau tidak ada kemudian kehidupan rohani di dalam kehidupan bersekolah adik-adik. Yesus
hamba